Aduh, Miss-nya nelpon. Kenapa ini ya? Halo, Swastiastu. Swastiastu. Nggih, pun apa Ini Bu? dengan Ibu Nurani ya? Nggih, pun apa Bu? Ini loh, Renonya ini berkelahi sama teman sebangkunya. Loh, kok bisa Bu? Sekolah nih Kak Bu. Oh, kenapa dia Bu? Kenapa? Berantem? Dia berantem sama temannya Bu. Bisa datang ke sekolah nggih? Aduh, anak itu. Nggih, jangan tunggu ya, saya telepon bapaknya dulu ya. Nggih, Nggih. Anak ini berantem lagi. Aduh, bapaknya dijoy nenenan. Halo, Swastiastu Pak. Tuh, keken nih, keken. Pak izin ya Pak. Tawang nunu ibu, keken. Pak izin ya. Wih, nu di proyek nih nu sibuk, ada apa? Panak Pak Ireno jagoran kok di sekolahnya. Aduh, pengeng nasi Bu nih di kantor kan ibu bok masih. Teman saja, nggak masalah. Wih, bapak nu sibuk nih di proyek. Ibu kan bawa kebomo. Bapak juga mau nganterin ibu sekali-sekali kengken masak Bu. Nyedang, nu sibuk nih nang. Nah Pak, cepuk ke jani nih ibu bok sekali ibu di kantor kengken ibu sih kena ngalin. Ada nih, bu selesai, borin kan bu harus nih bu nurut kan bunyiin bapak ngoyo kan cuma dari ibu rumah tangga kan kagak ada berkenap itu enggak ye. Sing apa nih? Ceng, ngomong ke sekolah mau. Nah, ibu kan buka sekolah nih. Kenesan lakuranan. Beberapa menit kemudian. Duh, kenesan lakuran dayu. Jak sing tadi analen ngujang. Jane panakne mekerah di sekolah berkelahi kok di sekolahnya. Sing masih ada nak ngwakilin. Aduh, bingung yang ada dayu, bingung. Aduh mbok, jak sebilang wahid yang ningah mbok muyut tanya kurnan mak Nak ada apa? Ken-kenan sing nguyut dayu. Jani gawe di tongos sama gawe bok saja nih. Ngelah kuranan sing tadi yang ngono geno. Jak mekejang limpah nasi tiang ngurus panak, ngurus rumah tangga, ngurusan tetek bengek mekejang yang ngurusan kengkenan sing sakit sirah yang dayu. Ini mbok, yang selesai mbok miyagan jak kuranan pedalem panak mbok mentalnya tertekan. Mental tiang sing tertekan masih. Bener, yang nawang. Cuman kan mbok harus mementingkan panak masih. Masa setiap hari toleh jak panak orang tuane miyagan, rasa kepercayaan diri pasti hilang. Rasa kenyamanan hilang berada di rumah. Masa aneh gitu aleh mbok? Menjadi kengkenan tiangnya ya dayu. Berarti yang selesai mbok ke kene, mbok tuh memerlukan orang ketiga. Orang ketiga maksudnya? Dong selingkuhan. Dan apa maksud dayu? orang ketiga tuh seperti psikolog atau orang-orang Ben dia ke psikolog, ben pesupes dia hijau yang pes. Nah, yang kene nya Ken. dia ngajak kamu ke Kija. kantor Kementerian Agama. Ujak kamu? Nah, di itu ada konselor. Nah, Oh, jadi konselingnya gratis? Gratis pastinya. Yang penting mbok kan warga Badung. Oh iya, warga Iya. Bandung. Jadi mbok itu bisa menyampaikan masalah-masalah rumah tangga mbok itu. Ya sing gitu lah nih. Nah, astong kareman solusina mbok ya. Ya, astong Iya, ada dayu. mumpung jam kene nih kan. Oh, jam istirahat. Meme dayu ada Sampai dia jam mau 3, panggigis kan, soalnya nih. lengar tiang nih Ayo, gitu ayo, tuh. ayo. Bong ngurus panak, ngurus kuranan je Sabar, tiang. sabar mbok. Ayo jani ke. Sing jah kan dong dayu. Sing, Pak. 10 menit. Nggih. Nah, nih be kantor Kementerian Agama Bandung. Wah, nenek. Mbak, sing naik. Dan durung. Aduh, Ini udah dah pertama selesai. kali tiang mriki. Yuk. Nggih.
Swastiastu, Bu. Swastiastu. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Silakan duduk dulu, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Begini Bu, apa benar di sini bisa membantu pelayanan terkait pernikahan Hindu? Untuk pernikahan Hindu, iya benar. Tunggu sebentar, saya panggilkan petugasnya dulu ya. Iya, duduk dulu Bu, sebentar disetting ya. iya. Nanti petugasnya datang. Iya, terima kasih nge. Beberapa menit kemudian, Swastiastu Ibu. Swastiastu, Nggih, Bapak. benar Ibu yang memerlukan layanan konseling kami nggih? Inggih, benar sekali Oh, inggih. Bapak. Mari Ibu ikut Inggih. ke ruangan kami. Inggih. Silakan Ibu. Duduk. Inggih, terima kasih Bapak. Nggih, silakan Ibu. Nggih. Selamat siang Ibu-ibu sekalian. Inggih, selamat siang. Nggih, jadi terima kasih sebelumnya sudah berkunjung ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Jadi perkenalkan, saya Okam Gayasa selaku penyuluh atau konselor dalam kesempatan kali ini. Nah, jadi karena ibu-ibu sekalian mengajukan permohonan untuk pelayanan konseling, jadi mungkin di sini bisa perkenalan diri dulu dan jelaskan permasalahan seperti apa agar nantinya saya bisa memberikan rekomendasi untuk solusi permasalahannya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Bapak. Nggih. Tiang Dayu Rara dan iki Tiang mengantarkan teman Tiang Reni untuk berkonsultasi terkait tentang permasalahan-permasalahan dalam rumah tangganya. Nggih. Karena hampir setiap hari saya sebagai teman kantornya Mbak Reni ini sering Keluhan. sekali Mendapatkan keluhan, saya. nggih. Jadi nanti Mbak Reni bisa sampaikan karena di sini kan identitas dari yang berkonsultasi Nggih, dirahasiakan, nggih, aman. Nggih, bisa Mbak Reni Nggih, silakan Bu. langsung sama Bapak. Begini Pak, saya dengan pasangan sudah 7 tahun menikah. Nggih, wah lumayan lama juga Bu ya. Nggih, dan sudah memiliki anak. Tetapi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang saya hadapi selama pernikahan saya, terutama dalam pengasuhan anak. Nggih. Apakah ada di dalam agama Hindu itu bagaimana caranya kita untuk mengasuh anak biar saya tidak bertengkar masalah anak aja? Nggih, nggih. Di setiap harinya saya bertengkar masalah anak dan suami saya juga kurang paham dengan hal seperti itu. Apa ada solusinya Pak? Nggih, Bu. Jadi karena permasalahan yang Ibu sampaikan itu berkaitan dengan rumah tangga, apakah Nggih. Ibu kesini ngajak pasangan, Bu? Tidak, kebetulan suami saya lagi bekerja ada di Oh, proyek. nggih, 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 nggih. Nggih, karena Ibu tidak mengajak pasangan, mungkin harapannya nanti kalau konseling ini berlanjut, Ibu bisa mengajak pasangan Ibu kembali ke sini. nggih, nggih. Karena terkait permasalahan rumah tangga, alangkah lebih baiknya antar suami dan istri menyelesaikan masalah di satu tempat. Nggih. Oh, kinten. Iya. Nyan kene Mbok ganang waktu Nggih. waktu Nggih. kurang Mbok Nggih. Semoga bisa Pak ya. Saya Nggih, nanti bener. kesini dengan pasangan saya. Jadi begini Pak, apakah pengasuhan anak itu harus tanggung jawab seorang ibu aja? Oke, jadi untuk pengasuhan sendiri sebenarnya ibu-ibu sekalian, jadi peran dari suami dan istri ini sama-sama penting. Bukan hanya istri saja yang berperan untuk mengasuh anak, walaupun terkesan kadang ibu atau istri ini hampir 24 jam atau hampir lebih dengan anaknya kan. Tetapi mari kita sadari bahwa ibarat kata suami dan istri ini kan bersepakat untuk memiliki keturunan atau Nggih. mempunyai anak. Jadi Betul. program ini sudah disepakati berdua. Jadi tanggung jawabnya itu berdua, Bu. Terus apa bedanya peran seorang bapak dan ibu kalau dalam sebuah keluarga itu nggih? Karena berkali-kali kami meributkan hal yang sama setiap hari. Jadinya kayak merasa anak ini jadi beban gitu loh Iya, Pak. paham. Oke, jadi untuk peran sendiri sebenarnya Ibu. Jadi peran ibu dan bapak ini sangat berbeda sebenarnya. Jadi untuk ibu yang pertama tentu yang melahirkan pasti memiliki kontak batin yang lebih Nggih. dibandingkan dengan bapak. Nggih. Kontak batin ini biasanya nyambung antara ibu dengan anak. Ibarat kata apapun yang terjadi pada anak pasti ibu merasakan. Iya, betul. Nah, untuk perannya sendiri, ibu di sini berperan untuk mengasuh pola emosi dari anaknya sendiri. Jadi pola emosi ini sendiri bisa diasuh dari kecil, Ibu. Jadi harapan kami sebenarnya dari pemerintah, keluarga atau ibu-ibu sekalian di sini, alangkah lebih baiknya mengasuh anak pribadi atau sendiri. Tetapi apakah salah untuk menitipkan anak? Itu tidak salah sebenarnya.
karena kesibukan dari orang-orang kan masing-masing berbeda. Iya. Tetapi alangkah lebih baiknya dari penitipan dan di rumah itu tetap diluangkan waktu untuk ibunya mengasuh anaknya sendiri. Nggih. Iya. Karena saya pun juga dititip anaknya. Oh, nggih. Ya, tapi pas jam makan siang selalu saya sediain waktu, Nggih. luangkan waktu Iya, video call. Video call, nggih, bener Bu. Karena ibarat kata sekarang kan tidak mesti harus tatap muka ya. Iya. Karena ada teknologi dan kemajuannya, itu bisa digunakan untuk video call. Ibarat kata anak-anak tuh merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Karena terkadang ketika anak-anak merasa tidak diperhatikan, jadi dia memerlukan atau membutuhkan perhatian dari pihak lain. Jadi harapannya seperti itu Ibu. Jadi Ibu ketika Ibu bekerja, Bapak bekerja, sempatkan waktu di rumah. Berikan anak-anak pendampingan atau pengertian untuk mengatur emosinya Bu. Apakah sebelumnya pernah Ibu melakukan seperti itu? Belum sih Pak. Belum ya? Kok terlalu sibuk kok. Oke, tiang sibuk, juga pasangan sibuk. Begini Pak, pada saat kami bertengkar Pak ya, tanpa sengaja dilihat loh dari anak saya, apakah itu berpengaruh untuk mental anak? Nah itu sangat berpengaruh sebenarnya Bu. Jadi ketika anak-anak melihat perkelahian antara orang tuanya itu kan terekam jelas di dalam Iya. memorinya. Karena seperti yang kita tahu, anak-anak itu memorinya lebih permanen ibaratnya. Apa yang dirasakan pada saat kecil itu bisa berpengaruh pada usia nanti di usia remaja ataupun dewasa. Impact buruknya pun bisa berkelanjutan ketika anak-anak berkeluarga, itu bisa terjadi lagi di keluarga-keluarga yang selanjutnya. Jadi maka dari itu harapannya sebenarnya Bu, ketika Ibu berkelahi atau ada permasalahan, sebaiknya perhatikan dulu apakah ada anak di sekitar Ibu atau tidak. Kalau tidak, silahkan selesaikan dengan baik-baik, jangan dengan kekerasan. Begini Pak, bagaimana kalau si anak ini Pak, bandelnya luar biasa, sampai rasanya kepala saya ini mau pecah ngurus anak ini Pak. Bagaimana kalau saya titip aja itu anak, gimana Pak rasanya? Nah jadi sebenarnya kalau saran dari kami sebenarnya sebaiknya anak jangan dititipkan Bu. Kalau Ibu masih punya waktu, ibarat kata kan bekerja pagi sampai sore atau Iya, siang lah. benar. Jadi sore anak-anak pulang sekolah itu sempatkan waktu untuk Ibu mengasuh atau mendampingi anak, baik itu di ruang makan bersama sambil mengobrol, itu nggak apa-apa Bu. Ya. Jadi seperti dalam agama Hindu sebenarnya sudah disebutkan. Jadi di Sarasamusaya Sloka 3.18 itu menyebutkan bahwa asuhlah anak pada umur 1 sampai 5 tahun dengan seperti raja atau dewa. Jadi ibarat kata di umur 1 sampai 5 tahun ini berikan anak pengasuhan yang spesial. Ibarat kata pelayanan sepenuhnya berikan kepada anak. Tapi setelah umur 5 tahun sampai 10 tahun berikan dia tanggung jawab atau berikan dia sebagai bentuk disiplin. Ibarat kata ketika dia sekolah, ketika dia makan di rumah, itu berikan disiplin dan etika yang baik Bu. Iya. Nah selanjutnya setelah dia diberikan disiplin, setelah dia beranjak dewasa di umur 11 sampai 17 tahun pun itu berikan dia seperti teman. Ibarat kata ibu dan bapak mengobrol dengan anak itu leluasa. Jadi tanyakan apa permasalahannya, Iya. apa keluh kesahnya selama dia sekolah, selama di kuliah, itu perlu Bu. Jadi ketika dia setelah beranjak dewasa baru dia bisa hidup sesuai dengan apa yang dia dapatkan di masa kecil sampai dengan dewasa Bu. Oh gitu ya. Hampir saja saya menitipkan Iya. anak saya Pak. Jadi pengasuhan anak di rumah itu sangat penting Pak Iya ya. benar Bu. Jadi ibaratnya yang pertama kali anak lihat adalah orang tuanya. Iya. Orang tua menjadi contoh anaknya tentu Bu. Apa yang dilakukan dari orang tuanya itu yang dilakukan. Oke. Oke, kalau boleh tahu anak ibu laki-laki atau perempuan? Kebetulan laki-laki Pak. Oke, jadi kalau laki-laki biasanya pasti mencontoh dari bapaknya. Iya. Apa yang dia lakukan terhadap lingkungannya, apa yang dilakukan terhadap orang tuanya itu bisa menjadi memori. Biasanya berlanjut nanti ke keluarga selanjutnya Bu. Tetapi ya benar-benar. Tetapi ibu juga tidak kalah penting perannya. Dia Iya. mendampingi. Iya. Penting merhatiin koran mbok ajak main. Nggih, mungkin nanti Pak saya akan Ya, ajak boleh. suami saya konsul ke sini biar dia juga memahami Nggih. pentingnya dalam membina rumah tangga, Iya, benar. mengurus anak, biar kami juga anak kami tidak terlantar, iya, benar. mentalnya juga tidak terganggu karena melihat setiap hari orang tuanya bertengkar Iya, iya. saja. Jadi Itu berpengaruh saya- penting sekali Bu. Nggih, nanti saya coba untuk ajak suami saya konsultasi ke Nggih. sini. Kalau boleh tahu ibu tinggal di mana? Kebetulan saya tinggal di Abian Semal, Pak. Oke, dekat berarti dari kantor Nggih, ke dekat sini Bapak. nggih. Oke, kalau boleh tahu ibu kerjanya di mana Bu nggih?
Kebetulan Pak, saya kerjanya dekat-dekat sini juga Pak, Oh, tidak dekat terlalu sini, jauh. nggih. Nggih. Nggih, jadi nanti mungkin kalau misalnya ibu-ibu sekalian, kalau ada temannya di kantor atau ibu Nggih. sendiri yang mengalami permasalahan, tapi sulit untuk mendapatkan solusi, boleh ke sini Bu. Karena ibarat kata di sini kita melayani semua umat. Jadi baik itu dari konseling, Nggih. baik itu dari pembinaan kita sediakan. Jadi kalau ibu merasa jenuh Nggih. atau merasa perlu solusi, boleh datang ke sini aja Bu ya. Nggih. Berarti untuk kedepannya atau besok kalau suami saya sudah punya waktu luang, saya akan ajak suami Nggih. saya Boleh, konsultasi ke Bu. sini. Siapa tahu dengan arahan dari Bapak, tuntunan dari Bapak, suami saya itu lebih legowo dalam membina rumah tangga kami dan dia itu bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh istri, dibutuhkan oleh anak. Jadinya tidak sendirilah saya Iya. merasa terbebani, biar dia itu juga merasakan apa yang saya rasakan. Iya, benar. Karena kalau saya yang ngomong sendiri rasanya sampai berbuih, berbusa menurut saya bicara, dia tidak akan Iya, benar. paham. Dia tidak akan mengerti apa yang ingin saya sampaikan ke dia. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah pertengkaran. Iya. Benar sekali Pak. Jadi saya perlu sekali rasanya saya mengajak suami saya untuk datang ke sini Nggih. untuk konsultasi. Benar Bu, benar. Nih maaf Pak, jika misalkan kita belum bisa langsung datang ke kantor, apa bisa via telepon? Bisa Ibu, untuk via telepon, bisa telepon ke kantor dulu. Nanti dari telepon akan mengarahkan ke penyuluh atau konselor yang menangani Iya. Ibu atau Bapak sekalian. Inggih, inggih. Di jam-jam kerja ya? Nggih, biasanya kami untuk jam kerjanya sendiri itu operasional layanannya dari jam 8 sampai jam 3. Sore. Iya, jam Jadi 3 sore. Senin sampai Jumat. Jumat, Iya. nggih. Karena kami tutup kantornya jam 4, Bu. Baik. Nih. Nggih, jadi untuk permasalahan Ibu tadi mungkin saya berikan sedikit solusi ya Nggih. atau sedikit saran. Nggih. Jadi dalam rumah tangga sendiri nih kan berdua yang jalani Bu. Iya. Alangkah lebih baiknya jaga pola komunikasi Bu. Setiap harinya kalau Ibu di rumah, apakah biasa ngobrol atau mungkin main HP sendiri-sendiri Bu? Karena merasa sudah capek, jadinya komunikasi kami agak Agak kurang ya? Nggih. Nggih. Jadi ini kan perlu diperbaiki Bu nggih. Nggih. Kalau memang Ibu rasa susah, mungkin bisa Ibu selingi waktu di hari libur, Ibu berpergian dengan keluarga atau dengan pasangan, itu bisa menjadi solusi sebenarnya Bu. Nggih. Jadi dengan kedekatan itu, komunikasi yang baik akan terjalin. Ibarat kata pertengkaran yang akan dipicu oleh permasalahan, itu bisa diselesaikan sebelum nantinya besar Bu nggih. Nggih. Seperti itu mungkin saran dari kami. Jadi untuk lebih lengkapnya, tetap kami sarankan ketika konsultasi masalah rumah tangga, itu ajak pasangannya. Nggih. Jadi dari sudut pandang istri ada, dari sudut pandang suaminya ada. Kalau seperti Niki kan mungkin lebih banyak dari sudut pandang ibu saja. Nggih. Kan kami nggak tahu dari sudut pandang bapak mungkin berbeda. Oke, Atau dari permasalahan tersebut bisa kita selesaikan di sini. Itu mungkin akan lebih baik untuk kedepannya. Gitu. Iya, benar sekali. Ya Ibu sekalian, saya yang banyak-banyak terima kasih sudah menggunakan layanan kami di kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Nanti kedepannya jangan sungkan-sungkan untuk datang ke kantor kami untuk minta layanan nggih. Nggih. Nggih, karena acara ini sudah selesai, mari kita tutup dulu dengan Parama Santi nggih. Om Santi Santi Santi. Om. Nggih, silakan Ibu. Nggih, permisi Nggih, terima Bapak. kasih Bu nggih.